dari tahun 636 sampai 1096, 460 tahun tenang, damai. Kenapa? Coba tanya kenapa Islam tidak mengganggu mereka? Demi Allah tidak. Buktinya apa? Tidak satu pun gereja yang berubah bentuk sampai detik ini. Baik, jamaah sekalian dimuliakan Allah, mari kita mulai pengajian kita. Sebagaimana yang saya janjikan, selama 13 minggu ke depan kita membahas perang salib. Kok pas-pasan ya? Pas-pasan sama apa? Nah, ini suka dipesetin sama orang, jangan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jamaah sekalian dimuliakan Allah, mari kita mulai. Awal mula inilah kejayaan umat Islam. Padahal mereka nggak diganggu. Kita tahu Sayyidina Umar bin Khattab mulai memegang kepemimpinan Islam secara total, 2/3 dunia di bawah telapak kakinya. Ya, 2/3 dunia itu meliputi seluruh Jazirah Arab dan sebagian besar 90% Afrika. Lalu ke atas sedikit Turki bagian Eropa sampai Perancis sampai Italia di bawah telapak kaki Umar bin Khattab. Lalu sedikit sebentar ke Asia sampai ke daerah sebelum India gitu ya, sebelum India, ntar di masa Utsman bin Affan baru masuk India, Tiongkok, Cina, Indonesia. Ya, itu sudah kita bahas. Kita sekarang udah masuk masanya. Ini sebagai pengantar untuk perang salib ya, karena dimulai di Yerusalem 1095. Ultimatumnya 27 bulan November 1095. Nah, mulai Juli 1096 ya, hampir beberapa bulan masuk dia ke Yerusalem. Dan di sanalah mulai terjadi pembantaian demi pembantaian. 8 negara yang ikut terlibat dalam hal ini ngerebutin satu kota, yaitu Yerusalem. Dan itu pun direbutnya itu nggak tanggung-tanggung, mulai dari 1096 sampai 1099. Dari dulu orang kafir keroyokan demennya dari dulu. Ya, sampai kapan? Sampai sekarang. Nggak berani dia kalau sendiri, nggak berani. Ajak-ajak ini yang lain. Ya, ajak-ajak partai lain, negara lain kok partai lain. Gimana sih ente? Ajak-ajak negara lain. Ini di sini sensitif banget ya. Salah ngomong dikit langsung rame gitu ya. Ajak-ajak negara lain, ya. Negara Prancis itu dari zaman dulu ada untuk menghancurkan, karena sakit hati ditentukan oleh Umar bin Khattab. Tripoli ada, Tripoli itu kalau sekarang Italia, ya sekarang Italia. Terus Inggris dari zaman dulu ada. Nah itu tuh negara-negara itu tuh, ya dari zaman dulu tuh. Belgia juga begitu juga, ya. Nah Amerika sih belum apa-apa Amerika. Nah jamaah sekalian, kejadiannya dimulai dari penaklukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Umar bin Khattab menaklukkan 646. Karena tahun 644 Umar bin Khattab mulai menjadi khalifah. 624 wafatnya Abu Bakar Siddiq, ya. 634 maaf wafatnya Abu Bakar Siddiq mulai 634 sampai 644. Nah itulah ya. Jamaah sekalian, kalau kita mundur lagi sedikit supaya saya nggak salah tahunnya, kita tahu Rasulullah mulai dakwah 610 sampai 632 wafat. 632 sampai 634 Abu Bakar Siddiq. Disitulah Umar bin Khattab 634, 635, 636 masuk ke Yerusalem. Ya, tadi saya bilang salah, 64 itu udah wafatnya. 636 Umar bin Khattab memerintahkan dari 634 sampai 644. 644 sampai 657 Utsman bin Affan, 657 sampai 661 Ali ibn Abi Thalib. 661 90 tahun kemudian 20 tahun kemudian itu Muawiyah ibn Abi Sufyan. 661 681 begitu. Jamaah sekalian dimuliakan Allah, jadi Umar bin Khattab 636 masuk ke Yerusalem. Di Yerusalem itulah Umar bin Khattab menaklukkan, membebaskan sebenarnya. Islam tidak pernah menjajah, tanah orang dijajah, tidak pernah dalam Islam.
Sekali lagi, jamaah santri Selasa Masjid Ittihad harus berkata dimanapun Anda berada, bilang tidak pernah terjadi peperangan Badar. Yang terjadi apa? Penyerangan Badar. Tidak pernah terjadi peperangan Badar, yang terjadi penyerangan Badar. Demikian pula perang Uhud, penyerangan Uhud yang betul. Demikian pula perang Khandaq, penyerangan Khandaq yang betul. Demikian pula perang yang lain dan seterusnya, dan semua perang-perang itu disebut penyerangan. Kenapa? Karena 24 kali Nabi diserang, bukan Nabi menyerang. Nabi dakwah ke Mesir, Misra, ke Syam, Damaskus, ke Iran, Persia. Nabi dakwah, nggak diterima, ya udah, nggak diperangi sama Nabi. Nabi cuma berkata aslim taslam, Islamlah engkau, kau akan selamat. Selesai. Mereka sakit hati, memerangi Nabi, kalah. Begitu aja. Dan negara-negara itu masuk Islam. Udah selesai, begitu aja. Ya. Penaklukan karena membalas. Contohnya perang Mu'tah kemarin yang saya ceritakan beberapa waktu yang lalu. Itu sahabat Nabi kan yang namanya Umair diutus oleh Rasulullah ya, ke Heraklius di Romawi. Romawi pada waktu itu sangat berjaya. Ternyata dibunuh kan. Nah ini nggak boleh didiemin kalau begini. Nyawa dibalas nyawa dalam Islam. Gitu. Serahin siapa yang bunuh. Nggak dikasih. Ternyata yang bunuh raja. Harus dibunuh yang begini. Katanya begitu. Maka Rasulullah menyiapkan 20.000 pasukan. Khawatir kalau mereka membunuh rame-rame. Dan ternyata terjadi kan peperangan yang dahsyat. Itulah satu-satunya Nabi mengutus utusan. Tapi penyebabnya apa? Dibunuhnya sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan kira Nabi cuma ngajarin zikir. Jangan kira Nabi cuma ngajarin rahmatan lil alamin. Jangan kira. Infiru khifafan wa siqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu juga ayat. Jangan beriman dengan satu ayat, pakai semua keadaan dengan rahmatan lil alamin. Islam dikucilkan, rahmatan lil alamin. Al-Quran dibakar, rahmatan lil alamin. Muka lo jauh, rahmatan lil alamin. Mana bisa? Masa satu ayat pakai semua kondisi? Nggak bisa dong. Sering saya katakan masing-masing punya tempatnya. Anak ente jam 6 lewat 10 belum sholat, pakai hadisnya man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Habis tuh anak digebukin, iya kan? Mestinya pakai ayatnya yang mana kalau begitu? Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu salat dan bersabarlah dalam memerintahkannya. Begitu pakainya. Ini pakai ayatnya ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Pakai rotan tuh anak digebukin. Jangan, salah ayat. Maaf, bukan salah ayatnya, salah penempatan daripada penggunaan ayat terhadap situasi dan kondisi gitu. Rahmatan lil alamin itu ayat, tapi ketika Quran dihina, rahmatan lil alamin, kata Buya Hamka, gali kuburan lu sendiri, kafanin lu sendiri, mendingan lu mati, kata Buya Hamka. Buya Hamka tuh masya Allah guru. Jadi kita nih sekarang nih ya, bilang nggak ada guru, tapi menggali ilmunya Buya Hamka niscaya mencukupi. Saya ulangi sekali lagi, bila tidak ada guru sekalipun, antum cuman buka Buya Hamka niscaya mencukupi. Buka tuh tafsir Al-Azhar, semuanya tuh lihat Buya Hamka bahas apa, sampai bayi tabung udah dibahas. Coba ilmunya tuh masya Allah, sampai RUHIP pakai Buya Hamka. Mulai RUHIP pakai Buya Hamka. Apa Buya Hamka bilang? 10.000 kata Buya Hamka. Itulah Pancasila. Tuh dalam Buya Hamka bilang 10.000, itulah
Pancasila. Satu itu ketuhanan yang Maha Esa. Kalau satu di belakang, ada nggak artinya semua? Kagak ada artinya. Masya Allah. Dalam saudara. Ini tauhid. Ini tauhid. Perjuangan meluruskan tauhid itu selalu mendapat halangan, hambatan, selalu mendapat rintangan. Sejak kapan? Dari Nabi Ibrahim. Doain nih, minta doa terus nih, buku aneh selesai. Ya, gara-gara COVID buku aneh selesai. 3 hari yang lalu udah diserahkan penerbit, sementara 740 halaman sementara. Judulnya pun berubah. Judulnya apa? Perjuangan meluruskan tauhid sejak zaman Nabi Ibrahim sampai 212 sampai RUU HIP. Nambah. Beneran. Ya, insyaallah. Yang pesan siapa yang pesan? Ntar kita pesan di sini insyaallah. Kita jadi bahasan kita, ya. Tadinya kan meluruskan tauhid sejak Nabi Ibrahim sampai dengan zaman Nabi Muhammad. Lanjut sampai dengan masa Khulafaur Rasyidin. Lanjut sampai Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Bani Utsmaniyah. Tadi saya tutup sampai 1924. Karena runtuhnya Turki Utsmani, tutup di situ. Tanggung ada 1948. Apa itu? Pendirian negara Israel gitu. Tanggung sampai 2016 peperangan Gaza gitu loh. Tanggung sekalian. Habis 2017 ada Ahok, penting kita masukin sejarah, penting Ahok. Maka kita masukin lah sampai 212. Udah tutup. Kelas tutup. Ada RUU HIP. Masuk lagi RUU HIP. Nah, udah cukup, kasih ke penerbit. Ntar kalau ternyata ada lagi. Kenapa saya katakan sejak zaman Nabi Ibrahim? Karena Nabi Ibrahim memperjuangkan kalimat la ilaha illallah. Qul huwallahu ahad. Itu yang diperjuangkan Nabi Allah Ibrahim. Diganggu nggak Nabi Ibrahim ketika ibadah sendiri? Nggak diganggu. Coba antum buka dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, judulnya Qasasul Anbiya. Bukan tafsir Ibnu Katsir, maaf. Kitab yang ditulis oleh Ibnu Katsir judulnya Qasasul Anbiya. Coba ente buka. Ibrahim itu dari masih muda nggak pernah nyembah berhala, tapi nggak diganggu. Begitu meneriakkan kalimat tauhid, baru ditangkap, baru dibakar. Tapi masih muda, dia sembahyang sendiri di rumah nggak diganggu. Tuh lihat perjuangan tauhid itu. Begitu juga zaman Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Nabi Musa dari dulu nggak pernah mengakui Fir'aun itu Tuhan, tapi nggak diganggu. Begitu dia dakwah kalimat tauhid, diuber sama Fir'aun, mau ditenggelamin. Allah tenggelamkan Fir'aun. Begitu juga Rasulullah. Waktu Rasulullah sholat dan ibadah nggak diganggu. Begitu kalimatnya tauhid, langsung diganggu. Ditawarin bahkan gantian deh, saking mereka nggak mau ganggunya. Kan gantian. Jumat lu pakai nih Ka'bah, ntar Sabtu gue yang pakai kata Yahudi, ntar Minggu gue yang pakai kata Kristen, Nasrani. Kan asbabun nuzul, qul ya ayyuhal kafirun, kan begitu. Gantian dong, begitu. Coba, nggak bisa Pak, nggak bisa. La a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abatum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum. Selesai. Itu prinsip tegas dalam Islam. Masa lo main campur-campuran? Giliran Natal gue ikutan gitu? Giliran Lebaran lo ikut-ikutan gitu? Nggak boleh begitu. Giliran 25 Desember pakai topi Sinterklas gitu? Jangan dong. Lakum dinukum waliyadin. Bukan toleransi begitu jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Serius amat ente. Jamaah sekalian dimuliakan Allah. Begitulah Islam mengajarkan kita. Maka begitu, sebentar ya, masuk ke perangnya sebentar ya, ini pengantar. Ntar perang salib 2, 3 dan seterusnya nggak pakai pengantar lagi, ya. Begitu Islam menegakkan kalimat tauhid, pasti mendapat hambatan, halangan dan rintangan. Begitu juga Rasulullah udah ditawarin harta, jadi pemimpin. Ja'alnahu sayyidan alaina, kami jadikan kau pemimpin atas kami. In kana yuridu malan, kalau mau harta. In kana yuridu jahan, kalau mau jadi pembuat undang-undang. In kana yuridu mulkan, kalau mau jadi raja. In arada sultan a'tayna wa fatihal Ka'bah.
Kalau mau jadi sultan, kami berikan kunci-kunci Ka'bah. Silahkan. Silahkan ya Muhammad. Satu, jangan sebut la ilaha illallah. Ntar kita rugi. Nggak ada yang datang untuk beli barang-barang kita. Proyek nggak jalan bro, gitu. Ngomong proyek, ger aja dah semua. Ya. Wah, mulai nih sabotase tuh barusan tuh. Ya. Jadi jamaah sekalian, begitulah yang terjadi kisahnya. Rasulullah pun digituin. Kembali ke Buya Hamka, dulu zaman Belanda deh sebelumnya sebagai pengantar lagi. Zaman Belanda, ente boleh nggak sholat? Boleh, boleh nggak dilarang. Belanda banyak bangun masjid, bukan banyak, beberapa dibantu. Ente boleh nggak pergi haji zaman Belanda? Boleh, difasilitasi, dikasih kapal laut buat berangkat, dikasih sama Belanda, gitu. Ente boleh nggak Rabbunallah dan teriakan kalimat Allahu Akbar, boleh nggak? Nggak boleh. Kata Belanda apa? Begitu teriak, koi orang ekstremis. Kasih demang mester, suruh hantem kita. Kasih duit, demang kebon pale buat hantem anak Tanabang. Ada sabeni untung, ya kan? Kasih demang Kemayoran buat hantem si Pitung. Ama siapa? Ji, gitu kan? Gitu. Kasih demang mester, gitu ya. Muncul mat gendut dari condet. Begitu kan kerjaannya. Yang nurut kasih hantem tuh, begitu. Kasih buzzer hantem tuh, gitu. Buzzer zaman Belanda, jangan kesinggung apa ente. Buzzer zaman Belanda, caranya zaman begitu, zaman Belanda. Nggak usah ditutup-tutupin. Emang perjuangan tauhid begini. Kalau ente cuma sholat doang, pulang nggak bakal diganggu. Kalau ente cuma zakat doang, nggak bakal diganggu. Tapi begitu kalimat la ilaha illallah, kalam suci menyuntuk kalbu berjuang, gitu kan kata Buya Hamka kan? Kalam ilahi menuntut persatuan, maju serentak membela kebenaran demi agama bangsa dan apa? Persatuan. Hukum Allah tegakkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ulama pemimpin Islam dengarlah, demi agama sadarlah, wasiat Muhammad peganglah, harta dan jiwa serahkan, hentikan pertikaian, ciptakan perdamaian, hentikan pertikaian. Ini teriakan Buya Hamka di zaman dulu. Masya Allah. Oh, jamaah sekalian udah begitulah. Zaman Belanda dikasih, zaman Jepang begitu, nggak ada masalah. Nggak ada masalah zaman Jepang pun. Zaman pemerintahan Bung Karno juga begitu, nggak ada masalah. Dan kemudian akhirnya terjadilah gitu. Bagaimana nih? Kita mau merdeka nih. Dasarnya apa nih? Dasarnya apa? Kata KRT Rajiman Uwidyo di Ningrat. 28 Mei kata dia begitu. Maka 29 Mei pidato Pak Muhammad Yamin. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan adil dan beradab. 3. Yang kebangsaan. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah. 5. Keadilan sosial. Hampir 90% itu pidato Pak Muhammad Yamin. Gitu. Pak Supomo lain lagi. Pak Supomo berkata nomor 1 ini, 2, 3 ketuhanan. Gitu loh. Bung Karno 1 Juni lain lagi. 1, 2, 3, 4, 5 ketuhanan nomor 5. Ini usulan Pak Yamin, usulan Pak Supomo, usulan Pak Karno. Akhirnya dilebur, jadilah PPKI 9 orang. Pemimpinnya Bung Karno, diajak Bung Hatta, diajak Haji Wahid Hasyim, diajak Kahar Muzakar, diajak Agus Salim, diajak Ahmad Subarjo, diajak Maramis, diajak Pak Yamin, diajak atau lagi siapa yang belum? Haji Agus Salim. 9 orang kumpul dalam sidang PPKI.
Begitu sidang, lupakan 29 Mei, lupakan 30 Mei, lupakan 1 Juni, lupakan. Ambil kesepakatan baru. Apa itu? 18 Agustus. Hasil dari salah satu yang sangat menentukan, pidato Hadratus Syekh Wahid Hashim. Apa pidatonya? Saudara-saudara, negara Indonesia saat ini kurang lebih seperti negara Madinah Al-Munawwarah ketika Rasulullah membentuk. Apa itu maksudnya? Ada orang-orang non-muslim yang tinggal di Madinah, tapi Nabi bijaksana. Nabi Muhammad SAW luar biasa, menyamakan dulu warga negara. Bela negara wajib antara orang Islam, orang Yahudi dan Nasrani. Itu kalau ada hambatan wajib bela negara bersama. Tuh, demi persatuan dan kesatuan. Maka Wahid Hashim berkata demikian. Kita hormati untuk mencoret 7 kata demi untuk persatuan, maka kita pakailah ketuhanan yang Maha Esa. Buya Hamka menimpali. Ketuhanan yang Maha Esa itu nomor 1, seperti 10.000 kata Buya Hamka. Artinya nomor 1 nggak boleh digeser. Kalau digeser, yang lain punya nilai nggak? Nggak punya nilai. 0 belakangnya 1, nggak punya nilai nolnya. Tapi kalau 1 aja di depan, belakang pasti bernilai. Maka kata Buya Hamka, kemanusiaan yang adil dan beradab harus berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa nomor 1 kembali. Persatuan Indonesia harus berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan harus berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia harus berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Karena itu dikuatkan dengan pasal 29 ayat 1 bahwa negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Apa maknanya? Negara berdasarkan tauhid. Negara berdasarkan qul huwallahu ahad. Negara berdasarkan la ilaha illallah. Makanya nggak bisa digeser. Digeser, pengen tahu. Sebagian orang berkata, ini kan Pancasila, bukan Quran. Nggak usah teriak-teriak jihad kali. Lu nggak ngerti. Waktu peristiwa penghinaan Al-Maidah, kita bela agama. Kalau sekarang RUU HIP, kita bela negara. Hubul watan minal iman. Kata Syekh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu loh. Jadi jangan begitulah. Tetap bela negara, bela agama, itu tugas kita. Pancasila, kita bela negara, dan itu disyariatkan dalam Islam, wajib. Kalau enggak, kita jadi negara yang berantakan. Masa ketuhanan nomor 5? Gila apa? Nggak bisa, saudara. Nah, di Yerusalem, balik lagi ya, 636 begitu. Antum bayangin coba, dari tahun 636 sampai 1096, berapa tahun itu? Coba berapa tahun? Gue udah malas mikir nih. 1096 dikurangin 636, 400 berapa? Hampir 400, 636, 390 berapa? Coba kalkulator. 1096 dikurangin 636, 460 tahun. Tenang, damai. Tenang, damai. Ini mau ngapain? Mau ngapain coba? Udah tenang, damai, kompak, tiba-tiba ini mau ngapain? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kok iseng banget? Kok iseng gitu loh. Kita tuh, saya catat ya, negara-negara ya, negara yang ikut ya. Kalau sekarang Taranto, mungkin Kanada tuh sekarang, Armenia itu keadaan, Sisilia itu Italia ikut, Farmandos, apa tuh Farmandos? Ya, negara mana Farmandos? Normandia, Norwegia itu ikut, Inggris ikut, Finlandia ikut, Belgia ikut, apalagi Prancis ikut, Granada ikut, ya, itulah negara-negara. Oh ya, Romawi, Roma, Italia ya bagian. Tripoli itu Italia juga. Ini ikut semua dalam perang itu. Kenapa?
Coba tanya kenapa Islam tidak mengganggu mereka? Demi Allah tidak. Buktinya apa? Tidak satu pun gereja yang berubah bentuk sampai detik ini. Tidak satu pun. Tapi bekas masjid banyak di negara-negara tadi. Kan saya udah kunjungin. Banyak. Bekas masjid ada. Bekas gereja nggak ada. Nggak ada sama sekali. Saudara, saya hati-hati ngomong begini, takut disangka membenci. Demi Allah yang ada dalam diri kita semua, yang ada yang dalam menggenggam tubuh kita semua. Agak boleh rasa benci itu berdasarkan suku, agama, ras, golongan. Enggak. Kita ini enggak benci, kita lagi cerita. Ya, ini lagi cerita zaman dulu, beda sama zaman sekarang, di mana kita sama-sama berada dalam negeri Kesatuan Republik Indonesia. Ya, jadi perang Paus Urbanus II 27 November tadi yang saya bilang 1095 mengumumkan dengan didukung oleh negara-negara tadi. Lalu mereka apa? Berhari-hari mereka datang kemana? Ke Yerusalem. Lah, orang lagi tenang selama 460 tahun, tenang, akur, kompak, damai. Yang Kristen boleh didiamin di situ, yang Yahudi boleh didiamin di situ. Kenapa boleh? Kenapa boleh? Kenapa tidak satupun orang Islam mengganggu orang Nasrani ataupun Yahudi? Kenapa? Piagam? Kenapa? Ada apa yang buat mereka nggak mau ganggu? Kalau piagam Madinah berlaku di Madinah, ini udah beda negara. Walaupun tetap ikut taat sama Rasulullah. Ada perjanjian? Hah? Umar bin Khattab. Yang ngomong siapa tadi itu? Antum ya, dapat hadiah Quran duluan. Dua-duanya gue kasih lo. Ini Quran yang edisi Indonesia, ini Quran yang edisi Madinah. Jadi bukan berarti Quran kok beda-beda, enggak. Maksudnya, nah yang kayak gini nih, ini Madinah tuh, bentuk cetakannya, bentuk hurufnya gitu. Kalau yang ini warna-warni untuk hafalan tuh. Ini buat hafalan anak-anak kita, buat hafalan. Karena ente jawab, buat ente ada dua-duanya. Yang baru aja. Yang baru wudu, yang baru, masya Allah, dua-duanya. Ya Allah, enak banget loh. Alhamdulillah. Ya. Jadi siapa? Akibat perjanjian apa? Janjian? Oh ya Allah, jawab lagi, kasih lagi Pak, jawab lagi dia Umar bin Khattab, kesian dia dijawab. Nih Bapak ini kasih. Ini kasih dua juga dijawab. Jazakallah. Dua, masya Allah. Siapa? Walah semua. Apa gua? Allahu Akbar. Yang nggak kebagian, Anda betul-betul minta maaf yang sebesar-besarnya, tapi janji Selasa depan datang lagi, tapi dengan syarat jangan bilang tat belum kebagian, lu Quran aja bohong, apalagi duit. Ya, jangan dong ya. Yang belum, ya kita kan terbatas. Kita mau bagi-bagi kan terbatas. Jadi tidak semuanya. Nah, yang itu, yang ibu-ibu boleh dikasihin sarang satu. Ibu-ibu satu aja. Ibu-ibu jangan dua. Bapak boleh dua. Loh, ini Quran ini. Bagaimana ente? Ibu-ibu satu aja. Satu. Bapak boleh dua. Quran. Astagfirullahaladzim, antum. Jamaah sekalian dimuliakan Allah. Jadi berikutnya apa? Perang itu dimulai karena kedengkian. Orang kagak ada kerusakan sama sekali kok. Mereka khawatir gitu loh. Ini urusan fulus, urusan tanah, urusan kekuasaan. Kok tega-teganya gitu loh. Sejak 1096 sampai 1099 umat Islam tidak ada harganya. Lebih daripada 74.000 dibantai. Kalau ada peluru habis. Kalau ada gas habis. Kan zaman dulu nggak ada gasnya, nggak ada pelurunya, nggak ada bomnya. Bunuhnya bagaimana? Disembelih satu persatu. 74.000 orang. Itulah kekejian yang luar biasa. Habis semua, tidak disisakan satu pun.
Bahkan kalau antum baca riwayat perang salib itu, ngeri. Aneh cuman punya lukisan dari yang asli lalu dilukis ulang gitu, kekejiannya itu ya, dari para pelaku sejarah. Dia melukiskan yang dia lihat ya, nggak usah ditayangin, ntar ente jadi benci sama saudara-saudara yang Kristen. Ini beda waktu, beda zaman, beda tempat, beda keadaan, beda kondisi, beda sikon. Jangan masa lalu orang ente bawa kemari, nggak boleh begitu. Yang bunuh siapa, yang ente benci siapa, nggak boleh. Ya, Rasulullah nggak pernah mengajarkan hal demikian. Di sebuah pasar milik Yahudi, umat Islam wanita itu ditarik jilbabnya sampai jatuh dan terbuka auratnya di zaman Rasulullah. Apa Rasulullah hukum semua Yahudi? Tidak. Yang dihukum siapa? Yang narik doang. Ya, nggak boleh, dalam Islam tuh nggak boleh demikian. Yang bersalah siapa? Ya itu yang dihukum. Waktu itu ada pembakaran bendera tauhid oleh Banser di Garut. Kenapa yang dihukum semua Banser? Nggak adil dong. Yang dihukum siapa? Yang bakar. Begitu. Yang bakar yang dihukum, nggak boleh yang lain. Itu dalam Islam tuh nggak boleh. Begitu juga pembakaran bendera PDIP. Jangan membenci semua, itu salah. Kita cari sama-sama yang bakar itu siapa. Jangan salahin semua 212 dong. Jangan salahin semua GNPF MUI, GNPF ulama dong. Siapa tuh oknum? Orang disuruh nggak boleh bawa bendera, dibawa bendera. Orang suruh pakai baju putih-putih, dia pakai baju lain. Orang disuruh pakai baju putih-putih dengan logo ormas, dia kagak. Dia penyusup. Cari, tangkap, korek. Kenapa dibakar? Ini ngadu domba aja nih, begitu kan? Banyak orang yang nggak suka akhirnya ngadu domba. Baik jamaah sekalian, itulah awal mula perang salib. Lalu mereka apa? Membantai umat Islam secara sadis. Dan pembantaian itu membuat kengerian. Coba antum berada di lingkungan itu, apa yang antum lakukan? Ngelawan gak bisa. Tiap hari tunggu giliran, kapan gue dipotong. Tiap hari gilirannya itu. Yah dia. Begitu terus. Rumah ditandain. Sampai tahun 1542 masih loh. Ya. Oleh Raja Philip masih. Ya, rumah ditandain, digantung babi, keluar rumah mesti jilat babi, masuk rumah mesti jilat babi. Saking harus pindah agama. Ya, kalau enggak keluar. Coba. Sadis masih, sabar. Aneh belum cerita 1500, masih cerita 1099. Ya. Ini kalau di filmin ini bagus banget ini. Ini cerita dari tahun 1987 sebelum Masehi. Sampai sekarang udah tahun 1095, 1096, 1099 sampai 1099. Itu perang terjadi, pembunuhan itu terjadi seperti itu. Masya Allah, la ilaha illa anta astaghfirullahaladzim, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Ya Rabb, apa yang terjadi? Antum berada di lingkungan itu, tinggal tunggu. Habis ini siapa yang diseret, habis ini siapa yang dibantai, habis ini siapa yang dipotong. Ya bini gue, ya anak gue, gitu kan? Ya gue nih, ya dadah ada anak-anak, ya Allah, dan seterusnya. Nggak bisa kemana-mana. Kalau antum datang ke Yerusalem dan lihat kotanya, Masya Allah, itu dindingnya itu berapa meter? Ada 20 meter, 25 meter, 30 meter, ada 15 meter gitu ya. Mengerikan. Tebelnya itu Masya Allah, cuma ada pintu kecil. Dan di situ dipenuhi dengan umat Islam yang sebelumnya damai. Ada gereja dalam situ, ada masjid dalam situ, ada sinagog dalam situ. Siapa yang udah pernah ke Yerusalem? Dari zaman dulu Anda pengen bilang, ya, go to Yerusalem dengan Ittihad gitu. Dari dulu sampai Covid ini nggak pergi-pergi, sampai belum pulang-pulang, sampai Covid ini mau sepi, kita belum berangkat juga, ya Allah ya Rabb.
Anda udah berapa kali berangkat? Ya berangkat dong, ya. Nggak mahal. Jual mobil lah, berangkat lah gitu loh. Jual handphone lah begitu lah, ya. Ya Rob. Masih lama isanya? Isanya masih lama? Masih 7 menit. Maka maka mau waktu bagi Quran soalnya, ya. Baik jamaah sekalian yang dimulakan Allah, apa berikutnya? Kapan tuh stopnya? Secara sejarah stopnya 99, tapi nggak berhenti. Karena terus-terusan terintimidasi, terus-terusan nggak bisa bergerak. Coba saudara. Sampai 1187 datanglah sang pembebas. Sang pembebas Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Dia datang ke Yerusalem. Sebelumnya ke Bani Fatimiyah dulu. Ini Syiah. Syiah itu dari dulu ya. Dari dulu Syiah. Dia rela bersama Crusader. Crusader itu perang tentara salib ya. Dia rela bersama Crusader ya, membunuh umat Islam yang ada di Yerusalem. Maka ini duri dalam daging. Maka Sultan Salahuddin Al-Ayyubi beresin Bani Fatimiyah dulu. Baru setelah nggak ada duri dalam daging, baru. Karena perjuangan nggak bisa kalau ada orang-orang yang kayak begini. Selalu bocor rahasia. Selalu ada yang nguntit. Selalu ada yang ngintilin. Ya, ini Anda harus sering-sering buka WhatsApp karena tadi pagi tiba-tiba seluruh WhatsApp hilang. Ya, tiba-tiba hilang. Nah, sekarang ada lagi. Gitulah. Suka-suka lu dah, mau sadap kayak nggak sadap, kagak ada yang aneh-aneh gua. Beneran. Ya, nggak ada yang aneh-aneh kita buat. Silahkan mau sadap kayak mau sadap, jangankan sadap, gua kasih dia lu nomor sekalian. Jadi jamaah sekalian dimuliakan Allah, ya. Maka Sultan Salahuddin Al-Ayyubi datang untuk membebaskan itu. Apa yang dilakukan Salahuddin Al-Ayyubi? Dia memaafkan semua perjanjian Wa'd al-Umariyah yang dibuat oleh Umar bin Khattab tahun 636 yang udah hancur lebur itu. Tapi sekarang ada duplikatnya di Masjid Umar di depan gereja Holy Sepulchre. Gitu lah, saya sempat, nah di buku saya tayangin tuh, ya saya tayangin itu, Wa'd al-Umariyah. Nah diperbaharui dengan perjanjian Ramallah. Perjanjian Ramallah di Ramallah bahasa Ibrani, Ram kasih sayang, Allah Allah, Ram Ramalah, Ramallah kasih sayang Allah. Itu disebut Ramallah karena itu penuh kasih sayang, Allah itu penuh kasih sayang. Dan itu tahun 1187 Sultan Salahuddin Al-Ayyubi membubuhkan perjanjian Ramallah untuk memperbaharui perjanjian Wa'd al-Umariyah yang dihancurkan oleh mereka. Itu loh, sejak 1187 tenang, kompak, damai di bawah telapak kaki umat Islam. Sampai kapan? Sampai 1948 baru kemarin. 900 tahun tenang, damai, kompak. Israel masuk pelan-pelan mulai 1924 oleh Sir Arthur James. Bapak Israel Nathan itu kumpulin duit untuk beli Theodor Herzl yang mempraktekkan teori Nathan. Apa itu? Kuasai tanah. Tanah kuasai tanah. Singkirin orang Betawi. Betawi deh tuh. Betawi salah gue ngomong deh. Singkirin orang Yerusalem, beli tanahnya biar mahal, beli, kata Theodor Herzl. 1876 tepatnya mulai dipraktekkan. Dia beli. Ini orang Yerusalem, orang Islam, kabar khair aja, nggak apa-apa, kita bersaudara, silahkan bertetangga, nggak apa-apa. Antum baca buku yang judulnya buku harian Bosnia Herzegovina. Seorang anak saksi hidup, dia menyaksikan dulu kamu dibikin puisi yang menggegerkan dunia.
Dulu kita main bersama. Dulu kita main kelereng bersama. Dan kita main kait itu layangan bersama. Tapi kini keluargamu membantai habis keluargaku. Kata tulisan seorang muslim di Bosnia Herzegovina. Dari dulu dia begitu. Begitu juga di Yerusalem. Kabar khair, silahkan Yahudi masuk, nggak apa-apa. Kita bersaudara. Begitu banyak. 14 Mei 1948 tiba-tiba sekonyong-konyong seorang yang bernama siapa? David Ben Gurion mengumumkan kemerdekaan bangsa Israel. Akhirnya Truman, presiden Amerika pada waktu itu, langsung negara pertama yang menyetujui berdirinya negara Israel. Coba bayangkan, 1187 tenang, akur, damai sampai 1948. Coba berapa tahun? 1948 dikurang 1187. 1948 kurang 1187, 1187, 761 tahun tenang, kompak, damai di bawah telapak kaki umat Islam. Seluruh jazirah Yerusalem. Tapi sekarang kita kembali dijajah. Kita termasuk, cuman jajannya halus. Jajannya pakai apa? Pakai air, pakai makanan, pakai minuman. Baik jamaah sekalian, ntar dibagiin. Nah, saya mau tutup dengan kalimat begini. Penjajahan itu hari gini bergeser, bukan penjajahan fisik lagi, gitu loh. Dan tahu nggak, salah satu penguasaan yang paling menyakitkan hati yaitu penguasaan makanan dan minuman. Antum, saya baru terjun di minuman. Ya, karena kita kan nggak boleh berteori doang, praktek juga dong. Saya baru terjun di minuman. Ternyata mafianya luar biasa, kita nggak bisa berkelit. Maka kalau nggak antum dukung, siapa yang dukung dong? Gitu. Siapa yang dukung? Ini yang kami buat, ya, Ajwa yang kami buat. Insya Allah antum begini, saya tantang, beneran, saya tantang. Antum pulang ke rumah, beli minuman air dalam kemasan botol apa aja mereknya terserah. Kalau perlu beli 5 merek. Antum tuang dalam gelas semua sebegini, lalu antum tetesin betadin. Atau merkuri atau obat merah, atau tetesin. Yang ini 5 tetes, biar ente yakin. Kalau ane cobain di sini, entah ane disomasi. Katanya jelek-jelekin produk, tapi antum contohin coba. Ini pengen bikin itu memperbaiki keadaan umat. Coba antum cobain dan silahkan prakteknya sendiri masing-masing. Tetesin betadin lalu aduk. Air siapa yang tidak berubah dan tetap jernih sehingga bisa menetralisir racun? Air siapa? Tapi tolong jangan dibandingin sama air zam-zam. Kelar gitu. Jadi hadirin sekalian, kita penting seperti itu. Karena itu saya menghimbau, saya mengajak untuk apa? Untuk berkonsumsilah, ya, milik umat Islam dan dipergunakan untuk perjuangan, begitu, ya. Insyaallah ya, insyaallah siap. Alhamdulillah rabbil alamin. Oh ya, ada di luar ada, ya di luar ada. Dan pengurus insyaallah. Jadi demikian, jangan dikira penjajahan itu pertumpahan darah, tapi penjajahan itu adalah pembuatan pendangkalan kemiskinan, gitu, menciptakan kemelaratan, menciptakan teror, menciptakan itu semua bagian daripada penjajahan. Termasuk menguasai buzzer, itu termasuk juga penjajahan. Lah kita terjajah, aneh terjajah. Fitnah yang dikatakan Ustadz radikal sampai sekarang masih stempel ini masih ada. Padahal mana radikalnya? Kita ngomong alal hak, kita mendukung pemerintah kok. Cuman kita kalau ada salah kita kritik gitu. Kita dukung, kita bukan pembabi buta, bukan. Kita dukung selama pemerintah benar. Kalau ada salah kita kritik, ya, yang membangun, nggak maki-maki, nggak mencaci, tapi terus fitnah begitu terus-terusan terjadi. Ini penjajahan karakter namanya, karakter assassination namanya, pembunuhan karakter namanya.
Wallahu a'lam bishawab. Semoga pengajian demi pengajian yang seperti ini membuat kita semakin tercerahkan, dan insya Allah baldatun thayyibatun warabun ghafur terjadi di negara kita. Bineka Tunggal Ika, berbeda-beda kita tapi tetap menyatu. Berbeda agama, berbeda ras, suku, golongan, latar belakang, berbeda pulau, berbeda semua, tapi tetap semuanya menyatu untuk kejayaan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Untuk anak cucu kita juga, bersatulah, hentikanlah pertikaian, ya, karena pertikaian menguntungkan musuh Tuhan, kata Buya Hamka. Baik, hadinallahu wa iyyakum ajma'in. Kita salat Isya. Billahi taufiq wal hidayah, wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.